Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu khair. Sholawatun nur, sholawatun bahja wasurur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair wa afiyah wa kaifa halukum ya ustazah. Barakallahu khair. Mada tersunakan? Tersunakan Hera, Hadirah, Amin, hadirah, Aceh, hadirah, Azita, hadirah, Vina, hadirah, Esal, hadirah, Syakila, hadirah, Felda, hadirah, Syaruni, Sakit, Ulang, izin pulang, Nadira, Firza, hadirah, Dim, hadirah, Okta, hadirah, Mala, hadirah, Nabila, Sakit, Dwi, hadirah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nama Zuhul Sa'inuhu yang hadir. Semoga tambah sehat ya. amin, Teman kanan makinun fasyakawwa, dan yang sakit semoga lekas sembuh, Amin amin ya rabbal alamin. amin. Kita harus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Seperti dalam kurikulum kita, kurikulum cinta, cinta Allah dan cinta ilmu, di mana kita harus bersyukur kita bisa diberi kesempatan dalam menuntut Ilmu. Kita juga harus bersyukur juga ada di negara ini, karena kenapa? Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, di mana kita bebas untuk mencari pendidikan. Dalam bentuk kita, ucapan syukur kita kepada Allah karena kita telah di Indonesia. Jadi marilah kita untuk bernyanyi Indonesia Raya. Jadi anak-anak wajib berdiri ya, berdiri sama ikut menyanyi. Oke? Ayo berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia sebangsaku, bangsa dan tanah airku.
Di sini siapa yang ingin jadi orang sukses? Maka dari itu kita harus semangat dalam ada ceritanya orang sukses tapi diraih dengan bermalas-malasan. Sekarang ibu mau mereview materi yang kemarin. Apa? Tentang apa? Ya, berarti ingat ya. Sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu materi isim isyarat. Di sini ada yang tahu kan dalam bahasa Indonesia ada namanya kata tunjuk. Kalau di bahasa Arab juga ada namanya kata Tunjuk. ya, namanya kata isyarat. Jadi kita akan mempelajari tentang kata isyarat. Oke, ini kita belajar tentang isim Isyarat. Ada yang tahu pengertiannya yang lebih jauh apa itu isim isyarat? Kata tunjuk. Betul, ya betul. Ya, pengertian isim isyarat dibaca bareng-bareng. Isim isyarat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, bisa menunjuk benda, orang, tempat. Pinter. Lagi. Pengenalan awal dalam bahasa Arab kata tunjuk dibagi menjadi tiga. Ada satu berarti Mufrad. ada dua berarti musanna. Ada banyak berarti Jamak. tahu kan? Kalau satu mufrad, dua Musanna. tiga. Jamak. Ini ada macam-macam isim isyarat. Ada yang mudah hafal ini? Udah. Mudah? Ayo coba. Oh, ya Kak, gimana lagunya? Hadani, hadaini, haulai. Semua itu untuk mudzakkar. Hadani, hadaini, haulai. Semua itu untuk muannas. Semua itu untuk yang dekat. Semua itu untuk yang dekat. Dari kamu zakar, kamu anas, mulai kamu dan muannas. Musyari ilai jauh, musyari ilai jauh. Mula di sana, mula di sini. Kalau sudah pintar semua ya berarti. Kita harus lebih paham kalau menggunakan ya. Ini ada penjelasan satu-satunya ya. Ini ada mudzakkar untuk laki-laki menunjukkan yang dekat. Namanya dekat berarti dekat. Ini kalau jauh Itu. betul berarti ini artinya ini. Hada untuk satu, hadani untuk dua, haulai untuk banyak atau semua. Nah, contohnya ini, hada kitabun, ini buku berarti bukunya Dapat. ini ya. Ini hada kitabun, berarti ini kitabun. Gak boleh bukunya jauh tapi kita hada kitabun. Kalau dekat baru Ada kitabun. hadani. Terus ini yang kedua, hadani kitabani, ini dua buku, berarti bukunya harus dua. Gak boleh bukunya dua tapi kita bilang hada. Jadi hadani kitabani. Ya. Terus ada haulai tulabun, ini para siswa. Jadi yang dekat berarti kayak ini para siswa. Itu paham? Paham. Nah, selanjutnya ada ini untuk muannas. Muannas perempuan yaitu qorin dekat. Hadiri satu artinya ini. Hatani satu artinya ini dua. Haulai untuk semua. Contohnya hadiri hati batun ini tas. Ada tasnya dekat. Mana contohnya tas? Bisa ini tas ini. Hadiri hati batun. Terus yang kedua, hatani hati batani. Ini dua tas. Berarti dua tasnya ini bisa atas ya. Ini dua tas harus dekat sama kita. Terus haulai libatun. Ini para siswa. Berarti ini para siswa.
Gitu ya. Nggak boleh siswanya yang jauh pakai in. Paham kan? Paham. Selanjutnya ada ini yang baru, jauh. Mudzakkar laki-laki, wahidun jauh. Itu artinya itu. Dalika itu untuk satu, dalika itu untuk dua, ulaika untuk banyak atau semua. Ya. Contohnya, dalika baitun itu rumah. Berarti kan masih jauh ya, kayak itu rumah. Ya. Gak boleh pakai ada baitun. Kan gak dekat. Jadi pakai dalika baitun, terus dalika baitani itu dua rumah. Berarti nunjuk rumah yang jauh. Ya. Terus ulaika tolabun itu para siswa, berarti itu jauh. Kalian pakai ya. Paham? Paham ya kan udah kita ini. Ada muannas bagian jauh juga. Tilka artinya satu untuk itu untuk satu orang. Tanika itu untuk dua orang. Ulaika itu untuk semua orang. Contohnya tilka madrasatun itu sekolah. Nanti itu sekolah. Ini yang untuk muannas ya. Tadi kan terus tanika madrasatani itu dua sekolah. Berarti itu dua sekolah. Terus ulaika talibatan itu para siswa. Itu para siswa. Boleh ya saya nyebutkan? Ya. Harus diberikan antara jauh dan dekat. Terus kata yang ada keterangan tempat untuk tempat. Nah artinya Di sini. mana di sini berarti Dekat. ada hunalika di sana untuk khusus dan sama di sana untuk umum. Contohnya ana guna saya di sini, saya di sini. Anak hunalika perusahaan
nilainya bagus. Bisa kan?
Oke, terima kasih ya sudah ikut pelajaran kali ini dengan semangat. Terima kasih. Sekarang Ibu mau mereview kembali lagi tentang apa aja tadi yang kita pelajari. Apa aja yang kita pelajari? Jangan lupa belajar lagi ya di rumah. Oh, di pondok. Iya, di pondok. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang iya, oke, ya itu benar. Pos ya. Kamu mau jadi pos atau jangan lupa belajar di rumah ya. Nanti ini materi tadi tak tanyakan lagi di minggu depan harus pada bisa ya. Jangan belajar di sini aja, tapi belajar di Bangsa atau FPI. Nah ya, terima kasih Ibu sampaikan. Ingat kata Ibu tadi. Kalau ingin jadi orang sukses harus belajar. Ada ceritanya orang sukses tapi dengan Oke, untuk itu sebelum kita akhiri, kita baca doa terlebih dahulu.